Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Afrila Bahagia. Saya dari kelas 11G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari hortatory expression beserta dengan contoh teksnya. Yang pertama, ada definisi dan tujuan. Hortatory exposition adalah jenis teks lisan atau tertulis yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang boleh atau tidak boleh terjadi atau dilakukan. Tujuan utamanya yaitu mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pendapat penulis dan akhirnya melakukan tindakan tertentu sesuai saran yang diberikan. Yang kedua, ada struktur teks atau generic structure. Agar argumen kita kuat dan teratur. Teks ini biasanya mengikuti susunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tesis. Tesis yang merupakan pengenalan ide pokok atau topik tentang suatu peristiwa atau gejala yang akan dibahas. Di sini, penulis menyatakan posisi atau opininya. Yang kedua ada argumen, berisi rangkaian alasan atau argumen yang mendukung opini penulis. Semakin banyak fakta atau data yang disajikan, semakin kuat pengaruhnya bagi pembaca. Yang ketiga, recommendation, bagian penutup yang berisi pernyataan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan oleh pembaca berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Yang ketiga, ada kaidah kebahasaan atau language feature. Khas dari teks ini bisa dilihat dari pilihan kata-katanya, seperti fokus on generic, human and non-human. Partisipas fokus pada subjek umum, misalnya students, people, government. Simple present tense menggunakan bentuk waktu sekarang karena menyatakan fakta atau opini saat ini. Berikutnya, modality. Sering menggunakan kata-kata seperti should, ought, must, had better. Mental processes. Menggunakan kata kerja yang menyatakan pikiran atau perasaan. Misalnya, I believe, I think, and I feel. Yang berikut, connecting verbs. Kata penghubung untuk memperkuat argumen. Misalnya, firstly, secondly, furthermore, in addition. Di sini, saya akan membacakan contoh dari teks hortatory exposition yang berjudul Why Students Salt at Breakfast Every Day. Bagian dari tesisnya yang berisikan tentang breakfast is often called the most important meal of the day and for students. It is absolutely essential. Many students skip breakfast to save time. But this habit can negatively affect their performance at school. Bagian dari argumennya yang berisikan tentang firstly, eating breakfast provides the energy needed to start the day after a long night of sleep. The body's energy reservoirs are low. Without breakfast, students may feel tired and lack the energy to participate in class. Secondly, breakfast improves concentration and memory. Research shows that students who eat a healthy breakfast can focus better and solve problems more easily than those who don't. This leads to better credit and a more productive learning experience. Recommendation-nya yang berisikan tentang in conclusion, breakfast is vital for a student's physical and mental well-being. Therefore, school authorities and parents should ensure that students have nutritious breakfast every morning before start their activities. Thank you.